Oke, jadi di depan gue udah ada Insta360 Go 2. Ini adalah action cam terkecil, paling sama jempol gue juga paling masih gedean jempol gue. Dan ini gue resmi Indonesia ya, udah ada segel dari PT Denka Pratama Indonesia, Authorized Distributor. Ini dia unitnya, kecil banget kayak CCTV. CCTV juga paling, ya ampun, masih gedean CCTV. Oh, dia jadi nempel di magnetnya di sini nih. Tuh. Oh, gue lempar nih. Gila, belagu banget. Coba kita lihat yang lain lagi ya. Think big. Oke. Oh, ini kalungnya nih, aksesorisnya nih. Ini manualnya, buku manual singkatnya. Ini juga buku manual juga. Ini dia nih isinya nih. Lu dapet ini kayak semacam tripod gitu ya. Bukan, apa maksud gue, ini pegangan. Jadi misalkan lu taruh di sini. Jadi lu bisa megang kayak gini nih, terus lu bisa kalungin juga nih ke tangan lu nih. Nah, bisa begini. Bisa begini kalau lu mau ngevlog kan. Jadi lebih enak karena ada pegangan ya. Coba kalau misalkan nggak pakai pegangan. Kalau nggak pakai pegangan lu ngerekamnya gimana sih, megangnya begini. Terus kita cek lagi yang lain. Ini nih paling keren nih. Lu dapat charger tapi bentukannya tuh casing gitu. Jadi ini berfungsi sebagai remote juga, sebagai charger juga. Waduh, masih bahasa Cina lagi. Ya sih ngerti lah. Klik to start. Connecting, udah getar nih. Oke. Enak juga, bisa jadi pegangan juga kalau begini nih. Cuman nggak ada talinya. Kalau yang ini kan dia punya tali, jadi kalau kenapa-napa aman. Oh iya, ini juga bisa jadi tripod juga nih. Gila, unik banget. Oh, gini. Nah, ini bisa jadi tripod juga nih, lihat nih. Bisa lu atur. Atasnya juga mini tripod sih jatuhnya. Cuman datarannya harus datar banget ya, harus flat ya, karena kalau nggak, ini sebenarnya flat aja masih rada goyang nih, mungkin kena angin juga oleng nih. Kalau misalkan lu di tempat-tempat outdoor gitu terbuka. Kita cek yang lain. Di sini ada klip. Jadi ini bisa taruh di lidah topinya. Coba ya. Nah, bisa seperti ini. Terus bisa lu atur juga angle-nya. Dia bisa muter ke belakang juga. Tuh. Muter ke atas, ke depan. Pokoknya 360 lah buat putaran ininya. Kalau misalnya lu taruh di snapback belakang topi, tinggal taruh di jepit di sininya aja. Lu atur, terus lu tempelin dah unit Instago 2-nya. Nah, udah jadi begini. Lu bisa lu balik begini depan, atau lu pakai biasa posisi lidah topinya di depan dan ininya di belakang. Lu ngerekam orang yang di belakang lu, kayak rada creepy sih sebenarnya. Di sini juga ada USB cable Type C. Jadi lu ntar ngecas, lu colokin di mana, di sini nih. Sini. Lu bisa connect juga ke komputer dari USB Type C ini buat copy filenya, atau lu gunakan aplikasi dari Android atau iPhone. Oh iya, tadi gue lupa nunjukin aksesoris terakhir, yaitu ini dia. Ternyata dia bersembunyi di balik box. Oke, jadi inilah bentuknya. Ini sebenarnya kalung
kalung, terus tinggal lu pakai, lu masukin ke baju lu. Habis itu lu tempel Insta360 Go 2-nya. Tes selama baju lu tipis, nggak terlalu tebel, kayak misalkan lu pakai jaket atau jaketnya modelan jaket parka atau jaket motor gitu, mungkin magnetnya nggak bakalan nembus ya karena ketebalan jaket itu. Tapi kalau misalkan lu pakai kaos doang sih masih bisa lah. Ini masih kencang banget nih. Gue jadi pengen konekin si Go2 ini ke aplikasinya karena sebelumnya gue udah konekin. Jadi sekarang tinggal connect via Bluetooth atau Wi-Fi aja. Lebih cepet sih connect via Wi-Fi. Tadi gue nyoba connect via Wi-Fi itu lebih cepet ya. Nah kan ini udah connect nih, connected. Gue udah nyoba foto, video buat outdoor, buat indoor, karena gue lagi di dalam rumah kan reviewnya. Mungkin kalau misalkan gue ada waktu gue baru tes buat di outdoornya gimana. Tapi sejauh ini gue kayak ngerasa kurang puas sih sama device ini karena ini cepet banget panas, dan dia kalau udah panas banget tuh otomatis kayak ngehang gitu, ngehang dan tiba-tiba harus mati paksa gitu kan. Harus di hard reset dulu kalau misalkan begitu. Jadi ini gue udah beberapa ngambil footage buat ngetes video, foto, sama audio. Ntar gue masukin langsung di sini biar kalian menilai sendiri gimana kualitas audio dan videonya. Dan untuk sekarang gue pengen kulik-kulik dulu nih settingan si Go2 ini. Jadi kalau misalkan video, kalian pencet mode, di situ ada pilihan lagi, ada Pro Video. Kalau Pro Video itu tuh bisa kalian setting dari kayak ISO segala macemnya. Di mode juga ada HDR, video HDR, dimana kalau lu ngerekam pakai fitur HDR ini, ketika ada satu sisi yang terang dan satu sisi yang gelap, kedua sisi itu akan dibuat balance. Jadi nggak bakal terlalu gelap dan nggak bakal terlalu terang gitu. Terus di sini resolusi cuman ada dua pilihan resolusi, 1440 sama 1080. Gue pakai yang 1080, FPS-nya cuman maksimal 50. Oke, rasio juga cuman ada 16:9 dan 9:16. Untuk FOV-nya dia ada wide, action. Ntar dilihat di layar ini aja ya. Gue soalnya nge-record juga di HP. Ini action segini. Terus kalau linear segini, kalau narrow langsung padat banget dia, ngezoom kotak gitu. Terus selain itu, ini juga di sini ada time. Time ini tuh jadi durasi kalian ketika mau ngerekam gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau 15 detik, klik video, abis itu dia ketika udah 15 detik langsung ke stop sendiri gitu loh. Jadi dia tuh nggak bisa kayak GoPro yang lu bisa mati nyalain kapanpun lu mau gitu. Dan di sini maksimal cuma 30 menit. Tapi gue nggak nyaranin lu nyoba buat yang 30 menit karena lihat nih, nongol warningnya nih. Kalau misalkan lu pakai yang 30 menit, usahakan si device ini lu nempel di motor atau di drone dengan kecepatan tinggi, karena biar panasnya juga kena angin gitu kan. Kalau enggak, si device ini bakalan panas banget. Kayak gue bilang tadi, ini device gampang panas dan tiba-tiba ngehang gitu loh. Gue udah ngalamin soalnya. Baru aja tadi gue ngalamin tuh 2 kali. Padahal gue cuma make buat ngerekam video doang yang ada di rekaman sini nih. Gue ngerekam video yang di sini doang. Dia tiba-tiba kayak mati sendiri aja gitu kalau udah kepanasan. Ini fitur video. Untuk fitur fotonya settingannya nggak banyak banget sih. Ada interval itu tuh yang semacam timer gitu ya. Night shot ini foto kalau mau malam. Gue juga udah coba foto night shotnya. Nanti semua video, foto dan hasil-hasil yang gue tangkep dengan device ini, gadget ini bakalan gue tampilin di akhir, biar kalian bisa menilai sendiri gimana hasilnya. Namanya sih Starlabs, kayak mungkin buat nangkep Milky Way gitu kali kan. Kalau di GoPro dia nangkep Milky Way pakai fitur night mode aja udah cukup. Jadi ini adalah rekaman dari Insta360 Go2 dalam settingan HDR video, High Dynamic Range Video. Yang harusnya bagian yang terang dan bagian gelap itu tuh balance gitu. Jadi nggak terlalu keterangan dan nggak terlalu gelap. Ini dalam posisi indoor, di luar juga udah rada gelap tapi belum malam, masih jam 5:30 sore. Cuman langit udah rada gelap karena mendung. Gue lagi tes video biasa, mode video biasa di ruang gelap yang minim cahaya
dan sekarang juga udah mau malam. Ini gue langsung pakai mikrofon bawaan dari Insta360 Go 2. Gue juga penasaran hasilnya gimana, kira-kira apakah jelas atau noise, atau harusnya sih jelas ya, karena ini ruangan cukup menggema juga, gue ngomong biasa gitu. Dan gue ntar juga bakalan tes video outdoornya, kira-kira bagus apa enggaknya kalau kena angin gitu kan. Kalau untuk sekarang gue ngetes gambarnya dulu sama audio. Kalau dilihat dari display di aplikasi di HP ini, gambarnya sih cukup noise ya, cuman gue nggak tahu gimana jadinya nanti kalau gue lihat di PC. Ini gue rekam di balkon dalam keadaan udah gerimis-gerimis gitu dan berangin juga. Ini gue sekalian ngetes mikrofon dari Insta360 Go 2, dan dalam settingan resolusinya 1080p 50 fps. Jadi ya menurut kalian gimana buat kualitas suaranya, apakah ini sangat cukup atau bagus gitu. Jadi gimana menurut kalian hasil dari Insta360 Go 2 ini? Kualitas gambar, audio, dan itu aja sih ya. Sebenarnya gue suka sama hasil gambar dan videonya, cuman sayangnya tuh device-nya ini tuh gampang banget panas. Dan kalau udah panas tuh dia bakalan ngehang, mati. Dan kalau udah mati tiba-tiba nyala lagi tadi, tapi baterainya 3%. Gak ngerti, gak tahu ngapa juga. Gue ini lagi gue cas lagi kan nih baterainya. Gue sih ngerasa di YouTube itu tuh semuanya yang review kayak gini bohong anjing, dibayar. Gue beli sendiri, kagak puas gue hasilnya. Ya tapi udah sih, udah cukup itu aja, karena gue sebenarnya ngerasa kamera ini sebenarnya berguna banget kalau kagak masalah overheating itu. Gue pengennya niatnya tuh pakai kamera ini buat ngambil footage buat jadi secondary camera gitu kan, buat ngambil shot-shot yang ciamik, yang jarang banget orang ngeletakin kamera di titik itu, karena ini kameranya juga kecil gitu kan. Cuman ternyata apa yang ada di bayangan gue tuh tidak seperti kenyataannya gitu loh. Padahal kenyataannya juga ya, gue baru ngerekam video 1 menit aja ini udah panas banget. Gimana kalau gue nanti motoran? Gue motoran paling ngerekam tuh kayak buat ngambil footage doang ya, footage tiap angle kamera gitu, paling tiap angle tuh gue ngambil 5 menit. Dan kalau 1 menit aja udah sepanas ini, ya gimana jadinya? Gue sebenarnya belum ngejajal keseluruhan ya si kamera ini, belum gue jajal keseluruhan. Gue juga belum ngejajal outdoor kayak gimana. Cuman ketika di indoor pun aja ngerasanya kayak gitu, gue kayak rada hopeless sih sebenarnya buat gue jajal lebih lagi. Kayak udah terlanjur gimana ya, terlanjur udah kecewa sih sama ini. Mungkin bukan review ya, lebih ke kekecewaan gue terhadap produk ini gitu loh. Jadi ya udahlah, mungkin untuk sementara gue akal-akalin dulu gimana jadinya. Kalau misalkan ternyata emang penyakitnya masih belum disembuhin juga sama si Insta360 ini dengan cara update firmware atau segala pun, ya mungkin gue bakalan ngelepas produk ini kali, gue jual kali. Dan gue mendingan ngambil GoPro aja, udah jelas GoPro emang. Yaudah, cukup sekian sampai sini. Terima kasih yang udah nonton review. Jangan lupa kalau nyari produk ini DM gue aja ya. Thank you.